Pada zaman dahulu, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bandung dipercaya berasal dari sebuah peristiwa alam besar. Dahulu, daerah itu merupakan cekungan luas yang dikelilingi oleh pegunungan. Sungai besar yang kini disebut Sungai Citarum mengalir melewati kawasan tersebut. Suatu ketika, terjadi letusan gunung berapi yang sangat dahsyat di wilayah sekitar Bandung. Material vulkanik seperti lava, batu, dan tanah menutup aliran sungai. Akibatnya, air sungai terbendung dan tidak dapat mengalir ke hilir. Air pun terus menumpuk hingga membentuk sebuah danau yang sangat luas. Danau ini kemudian dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Karena aliran sungai terbendung, wilayah itu berubah menjadi lautan air yang luas. Selama bertahun-tahun, air menggenangi hampir seluruh cekungan Bandung. Namun, seiring waktu, bendungan alami tersebut perlahan terkikis oleh arus air. Pada akhirnya, air berhasil menemukan celah untuk mengalir keluar. Ketika bendungan alami itu jebol, air danau perlahan surut dan kembali mengalir mengikuti jalur Sungai Citarum. Yang tersisa adalah tanah yang sangat subur, hasil endapan lumpur dan material vulkanik selama bertahun-tahun. Tanah yang subur ini kemudian menarik manusia untuk menetap dan bercocok tanam. Dari peristiwa terbendungnya sungai inilah muncul nama Bandung. Banyak yang meyakini bahwa kata Bandung berasal dari kata bendungan atau dibendung, karena wilayah tersebut pernah terbendung air hingga menjadi danau besar. Dan juga Bandung berkaitan dengan kisah serunya yaitu peristiwa besar yang berkaitan dengan legenda terkenal dari tanah Sunda, yaitu kisah Sangkuriang. Alkisah, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Karena suatu kesalahan dan kemarahan, Sangkuriang pergi meninggalkan rumah tanpa mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali sebagai pemuda gagah dan tanpa sengaja bertemu kembali dengan ibunya sendiri. Karena tidak saling mengenali, Sangkuriang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi dan berniat menikahinya. Dayang Sumbi akhirnya menyadari bahwa pemuda itu adalah anaknya. Ia pun berusaha menggagalkan niat tersebut dengan memberikan syarat yang mustahil. Sangkuriang harus membuat sebuah danau besar dan perahu dalam waktu 1 malam. Jika berhasil, ia bersedia menikah. Dengan kesaktiannya, Sangkuriang memanggil makhluk-makhluk gaib untuk membantunya. Mereka bekerja sepanjang malam membendung aliran sungai hingga air meluap dan membentuk danau besar. Perahu pun hampir selesai dibuat. Melihat hal itu, Dayang Sumbi menjadi cemas karena syaratnya hampir terpenuhi. Dengan kecerdikannya, Dayang Sumbi menggelar kain putih di ufuk timur dan membangunkan ayam-ayam agar berkokok lebih awal. Cahaya tampak seolah-olah fajar telah tiba. Makhluk-makhluk gaib yang membantu Sangkuriang pun menghilang karena mengira hari sudah pagi. Sangkuriang yang merasa ditipu menjadi sangat marah. Dalam kemarahannya, ia menendang perahu yang belum selesai hingga terbalik. Perahu itu kemudian dipercaya menjadi gunung Tangkuban Parahu. Sementara bendungan yang dibuatnya runtuh, air danau perlahan surut, meninggalkan daratan luas yang subur. Daratan bekas danau itulah yang kemudian menjadi wilayah Bandung. Nama Bandung sendiri dipercaya berasal dari kata bendungan atau dibendung, merujuk pada kisah terbendungnya sungai hingga membentuk danau besar tersebut. Sejak saat itu, wilayah Bandung berkembang menjadi tempat tinggal masyarakat Sunda. Dikelilingi pegunungan dan memiliki tanah yang subur, daerah ini tumbuh menjadi salah satu kawasan penting di Jawa Barat.